1 Timotius pasal yang kedua, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Kemudian ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal yang kedua ini, mengenai doa jemaat yang disarankan dan dinasihatkan Paulus kepada anaknya yang sah di dalam iman, seperti yang dia tuliskan di ayat 2 pasal yang pertama. Timotius itu adalah anaknya yang sah di dalam iman, dan dia tuliskan dan menasihatkan kepada Timotius di sini bahwa pertama-tama, yang paling utama dulu, awalnya sekali Paulus menasihatkan supaya Timotius menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi dia bikin urutan-urutannya. Pertama-tama yang dia minta supaya Timotius itu menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur, dia urut untuk siapa? Untuk semua orang. Nah, untuk semua orang itu nanti kemudian dia tulis untuk raja-raja. Jadi dia mulai dari atas juga ya, raja-raja dan untuk semua pembesar. Nah, kalau kita kan di sini ada presiden kita ya, kita patut menaikkan doa permohonan, kita patut menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur untuk presiden kita sebagai warga negara yang baik. Coba deh periksa diri kita, sudah pernah mendoakan presiden? Sudah pernah mendoakan menteri saat kita berdoa? Paling sering kita berdoa, ya Tuhan doakan aku, berdoa untuk suamiku, berdoa untuk istriku, berdoa untuk anak-anakku, berdoa untuk keluargaku. Tetapi sudah pernah enggak doakan presiden, mendoakan menteri-menteri, mendoakan bupati kita, mendoakan gubernur kita, mendoakan pemimpin-pemimpin yang Tuhan bawa dalam hidup kita? Saya bersyukur ikut kelas pemuridan Kingdom Community Center, di mana kami diajak di sana untuk mengambil 1 hari berpuasa, berdoa puasa untuk pemerintah. Jadi kita disarankan, nggak diharuskan, nggak ada keharusan, tetapi kita disarankan berdoa, ambil doa puasa sekali seminggu untuk bangsa dan negara kita. Jadi kami murid-murid yang ikut dalam kelas pemuridan online itu, kami ngambil komitmen untuk ada hari-hari di mana kami berpuasa, tidak makan dan tidak minum, karena kami ambil hari itu untuk mengingat, mendoakan pemerintah Indonesia. Kalau saya ambil untuk Indonesia dan Swiss, karena saya tinggal di Swiss sekarang. Nah, ini sudah disarankan, dinasihatkan Paulus kepada Timotius, dan hari ini kita diajar juga, karena kembali ya, setiap kali saya baca, saya mengingatkan kita 2 Timotius 3 ayat 16, bagaimana segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang, mendidik kita hidup dalam kebenaran. Nah, jadi setiap kali kita baca firman, mari kita terbuka untuk menerima apa nih yang Tuhan mau ajarkan ke saya. Apa nih yang kesalahan saya Tuhan mau munculkan, mau bukakan saya. Yang sebelumnya saya nggak rasa, saya nggak sadar kalau saya salah. Nah, saat kita baca firman, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengerti, saya salah ternyata selama ini. Saya pikir saya bohong. Ada orang bilang biasa bohong putih ya. Katanya baik bohong putih. Jangan terkecoh oleh ajaran-ajaran turun-temurun, filsafat-filsafat. Itu kan sudah diajarkan Paulus sebelumnya. Jadi kita harus berhati-hati. Kita perlu mengusahakan diri kita supaya tidak disesatkan. Itu Paulus sudah tulis sebelumnya kan di Tesalonika. Jangan, usahakan dirimu tidak disesatkan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Nah, bagaimana penyesatan itu bisa hadir dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang seperti tadi. Iya kan ada bohong putih. Yang penting kan udah bohong putih, biar nggak ada pertengkaran suami istri. Bohong aja sama suamimu, bohong aja sama istrimu. Nah, tidak ada yang seperti ini. Nggak pernah saya baca dalam Alkitab namanya bohong putih.
Jadi mari kita jangan menjadi serupa dengan dunia, nggak ikut ajaran-ajaran silsilah, filsafat nenek moyang atau orang-orang di sekitar kita, tetapi berdirilah, pegang kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa mengucap syukur, berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Agar apa? Ada tujuan, ternyata ada upah, ada bonus untuk kita saat kita menaikkan doa syafaat, kita mengucap syukur untuk semua orang. Ternyata di sini agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi saat kita ngambil waktu mau berdoa untuk pemerintah kita, mau berdoa untuk raja, untuk presiden kita, bupati kita, ini ternyata kita yang dapat upahnya, kita dapat bonusnya, karena dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Kenapa? Saat kita doakan pemerintah kita, presiden kita atau bupati yang kelihatan orang biasa kritik, oh dia korupsi, dia pilih kasih, banyaklah yang dikritik. Mulailah jangan masuk kritik, tetapi ucapkan syukur dan berdoa. Nantinya kita akan mendapatkan hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, karena kita yang mendoakan pemimpin kita. Jangan malah cerita di belakang pendetanya, jangan cerita di belakang ketua komselnya, jangan cerita di belakang ketua ibu-ibu, kaum ibunya. Kalau ada kesalahan, doakan, dan kita yang akan nikmati bagaimana hidup tenang dan tentram seperti kata firman Tuhan yang kita baca hari ini di surat yang pertama Paulus kepada Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi ternyata apa yang baik dan berkenan kepada Allah adalah saat kita menaikkan permohonan doa syafaat, saat kita menaikkan ucapan syukur untuk semua orang. Bukan cuma untuk hidup kita mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur untuk hidup pemimpin kita yang diberkati, mengucap syukur untuk hidup tetangga kita yang hidupnya baik. Jangan kita malah cemburu lihat tetangga yang berhasil, lihat saudara yang berhasil. Tetapi Paulus mengajarkan kita untuk mendoakan, bersyukur atas kehidupan mereka. Dan ternyata di ayat 3 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kita merindukan melakukan yang berkenan dan baik kepada Allah. Nah mari hari ini kita dibukakan yang baru. Kan saya nggak pernah dibukakan sebelumnya tentang hal ini, tapi hari ini Tuhan bukakan melalui surat Paulus, bahwa kita menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dan itu ternyata adalah hal yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita bilang, Tuhan tunjukkan kehendak-Mu buat saya, hari ini nih kehendaknya Tuhan. Doakan orang lain, bersyukur, dan di sini kita lihat apa yang dikehendaki oleh Allah juru selamat kita, bahwa supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan, termasuk presiden kita, termasuk para menteri, termasuk pendeta kita, termasuk ketua komsel, semua orang. Kerinduan Tuhan supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula, Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi Paulus sekali lagi dia mengungkapkan bahwa dia telah menyerahkan dirinya. Yesus sedang menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, dan itu adalah kesaksian pada waktu yang telah ditentukan. Kesaksian dulunya Paulus kan belum kenal Yesus sebelumnya, malah dia yang mau menangkap, mau membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi saat dia sudah bertemu dengan Yesus, ada perubahan dalam hidupnya.
Saat kita bertemu dengan Yesus harusnya ada perubahan seperti Paulus. Jadi perubahan perlu terjadi dalam hidup kita saat kita ketemu Yesus. Jangan saat sudah berpuluh tahun ketemu Yesus nggak ada perubahan, masih sama. Dari pemarah, dari cerewet, dari suka ngomel, dari suka keluh kesah, nggak ada perubahan. Jadi ini Paulus menyatakan bahwa Yesus yang adalah Esa, yaitu manusia ya, dikatakan dia manusia, Kristus Yesus. Yesus itu telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, dan itu adalah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Nah, untuk kesaksian itulah, kesaksian mengenai Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya turun dari tahta yang tertinggi menjadi manusia seperti kita, 100% manusia. Kadang orang bilang, dia kan Tuhan, Yesus Tuhan, kenapa dia bisa untuk menyerahkan dirinya, rela untuk disalibkan? Bukan, saat Yesus datang ke dunia, dia itu 100% manusia. Tetapi dia manusia yang taat 100%. Dia taat total kepada Bapaknya. Setiap kali dia melakukan sesuatu, dia selalu bertanya kepada Bapaknya. Dan Paulus katakan, untuk kesaksian itulah, untuk kesaksian mengenai Tuhan Yesus itulah, dia telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Ada tujuannya Paulus ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, supaya dia bisa menceritakan kesaksian tentang Yesus. Hari ini kita punya bagian itu juga. Apa yang kita bisa saksikan tentang Yesus dalam hidup kita? Atau kita ya hidup kita monoton aja dari pagi sampai malam, nggak ada cerita-cerita yang kita bisa saksikan. Padahal itu Tuhan sanggup membuat banyak sekali cerita-cerita yang indah, kisah-kisah yang indah bersama dengan Dia. Saat kita mau manut sama Dia, saat kita mau ngikut kepada tuntunannya. Nah, ini yang dirasakan oleh Paulus. Paulus nggak selamanya hidupnya enak-enak ya, banyak sekali penderitaan yang dilewati di dalam pilihannya. Dia memilih untuk menyambut panggilan Yesus untuk menjadikan dia rasul. Setiap kali kan di surat-surat yang dia kirim dimulai dengan salam, dia selalu menyatakan bahwa aku Paulus, rasul karena perintah Allah, rasul karena kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Dia taat kepada panggilan Yesus. Dia nggak bilang, susah Yesus, susah Tuhan, saya harus pergi ke negara lain, tidak mudah, mereka nggak terima saya. Dia itu manut kepada perintah Tuhan. Dan dia katakan bahwa untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Dia tekankan, yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Jadi sudah benar, tapi dia tulis lagi, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Dia mendeklarasikan, saya adalah pengajar orang-orang yang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Dia sudah dipanggil Tuhan. Kalau kita ingat pembacaan di kisah para rasul sebelumnya, saat dia membawa dirinya kepada Ananias sesuai dengan perintah Tuhan, setelah dia buta selama 3 hari, dia pergi bertemu Ananias yang sudah dipilih oleh Bapa untuk menyembuhkan dia, mencelikkan matanya. Nah, Ananias ini kan waktu itu dia bilang, kami sudah sangat tahu siapa orang ini, sudah sangat tersebar, dia penganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan dia sudah minta surat kuasa supaya dia dapat menangkap kami di Damsyik, supaya kami bisa ditangkap semua orang-orang yang percaya. Saya tidak mau. Itu Ananias yang pikir. Tapi Tuhan bilang, aku telah memilih dia. Aku memilih dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Jadi Paulus pegang sekali panggilannya di sana, dan dia setia sampai mati di dalam panggilannya. Dan dia katakan di sini, aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Apa yang diajarkan kepada orang-orang bukan Yahudi? Iman dan kebenaran. Kebenaran apa? Semua tentang Yesus. Semua tentang Yesus yang rela mati untuk menyerahkan nyawanya supaya kita manusia bisa selamat. Nah, maukah kita percaya kepada Dia?
Maukah kita sesudahnya menceritakan kepada orang lain? Maukah kita nggak tutup mulut saat kita tahu Tuhan bekerja melakukan banyak hal dalam hidup kita? Jangan simpan sendiri cerita hidup kita. Jangan simpan sendiri cerita dan kisah yang Tuhan izinkan kita lewati. Ini yang Paulus sudah hidupi. Dia menceritakan kembali semua kisah-kisah, cerita-cerita hidup yang dia lewati bersama dengan Tuhan. Kita lanjut ke perikop yang berikut mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Pasti ada alasan kenapa Paulus mengajarkan kepada Timotius tentang hal ini, supaya di mana-mana orang laki-laki itu berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tangan yang enggak tercemar, dan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kemungkinan ya mereka melayani di banyak jemaat ya, dan mereka melihat bagaimana laki-laki yang mungkin tangannya kotor, yang cemar. Kita pernah baca di waktu penulisan surat ke jemaat Roma, saya tidak ingat pasti, bagaimana Paulus benar-benar mencela mereka dengan terang-terangan karena perbuatan yang cabul, yang tidur sama istri ayahnya, yang seperti itu ya. Jadi ini diajarkan kepada Timotius supaya laki-laki itu di mana-mana berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tangan yang tidak tercemar dan tanpa marah dan perselisihan. Nah, ayat 9, demikian juga hendaknya perempuan. Jadi ada pengajaran untuk laki-laki, ada pengajaran untuk perempuan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Berdandanlah dengan pantas, jangan pakai baju yang kurang kain atau baju yang tergunting di sana sini. Jangan tunjukkan anggota-anggota tubuh yang tidak sewajarnya kepada laki-laki yang bukan pasangan kita, bukan suami. Pasangan mereka bisa pikir udah pacaran kan, bukan. Itu yang kita perlu tunjukkan nantinya hanya kepada pasangan yang kita sudah diberkati bersama-sama di dalam pernikahan. Ini pengajaran yang Paulus mau ngajarkan. Jadi wanita, perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jangan menor ya, merah banget di sini, lipstik ngejreng banget gitu. Jadi diajar untuk berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Nah, dalam hal ini ya di masa Paulus saat itu dengan Timotius pasti ada alasan sehingga Paulus ngajar begini, jangan pakai kepang-kepang, jangan pakai emas dan mutiara, karena kalau di zaman kita hari ini ya, emas dan mutiara kalau kita pakai bukan untuk sombong, bukan untuk nunjukin diri, tapi untuk mempercantik diri. Saya kira itu nggak salah. Tetapi kalau kita pakai untuk memperlihatkan, lihat nih aku punya banyak uang, beli banyak emas, mau mempertontonkan supaya dipermuliakan oleh orang lain, itu sudah salah alamat. Jadi pengajaran Paulus dulu ini jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas dan mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, mungkin karena situasi pada saat itu. Tetapi yang dia mau ajarkan di sini ayat 10 ini yang sangat penting. Tetapi hendaklah ia, dalam hal ini perempuan, dan kita hari ini adalah perempuan-perempuan yang mendengar firman ini, tulisan yang diilhamkan Allah ini. Hendaklah kita perempuan, ia, saya sebut ia ini, kita perempuan berdandan dengan perbuatan baik. Dandanan yang menunjukkan kecantikan kita adalah perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Perempuan yang beribadah bukan perempuan yang 24 jam di gereja, bukan perempuan yang berdoa siang dan malam gak bikin apa-apa. Perempuan yang beribadah adalah perempuan yang menghidupi perintah-perintah Tuhan. Itulah perempuan yang beribadah. Karena ibadah adalah godly life, hidup yang bertuhan, hidup yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Bukan beribadah artinya kumpulan 7 kali seminggu di gereja, 7 kali seminggu. Bukan seperti itu maksud Tuhan. Perempuan yang beribadah adalah perempuan yang menghidupi firman Tuhan.
perempuan yang tunduk kepada suaminya, perempuan yang hormat kepada orang tuanya, perempuan yang mengasihi sesamanya, perempuan yang berdamai dengan semua orang. Seperti itulah yang Paulus mau sampaikan di sini. Berdandanlah dengan perbuatan baik, layaklah bagi perempuan sebagai perempuan yang beribadah. Ayat 11, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Kenapa dikatakan di sini seharusnya perempuan berdiam diri? Karena perempuan terlalu banyak bicara kan. Saya perempuan jadi saya tahu kita terlalu banyak bicara. Laki-laki kadang baru bicara satu, kita sudah keluar 100 kata. Paulus ngajar di sini, hendaklah seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Terlalu seringnya perempuan saat menerima ajaran keluar segala macam cincongnya, keluar segala macam alasan-alasannya, keluar segala macam pembenarannya. Paulus ngajar, dan kiranya ini masuk ke hati saya sendiri hari ini. Kalau ada pengajaran berdiam diri, renungkan, pasti kita dapat upah dan untung kalau kita dengar pengajaran. Gak usah keluar segala macam yang pengetahuan kita yang kita sudah tahu sebelumnya, tapi pengajaran yang ada, menerima ajaran dengan patuh, sekalipun itu kelihatan sederhana untuk kita. Kalau kita mau dengar-dengaran, mau taat dan patuh berdiam diri, pasti keuntungan ada pada kita. Ini ajaran Paulus buat perempuan. Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, hal ini kita perlu kenali karena banyak yang sesudahnya mengambil ayat ini begitu saja, mencaplok aja. Perempuan tidak boleh mengajar. Perempuan tidak diizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah perempuan berdiam diri. Kita lihat di zaman generasi kita banyak sekali perempuan yang malah memerintah ya. Banyak sekali yang Tuhan percaya di tempat-tempat kepemimpinan perempuan yang di sana, yang mengambil posisi, yang mengambil tempat. Nah, di masa Paulus saat itu dengan Timotius situasi pastinya beda. Nah, sekarang yang di situasi kita hari ini, jangan mau dipercaya sesuatu langsung bilang, maaf Pak Pendeta, saya tidak mau terima dikasih kepemimpinan di sana karena ada laki-laki yang saya harus perintah di sana. Firman Tuhan katakan ayat 12 dari 1 Timotius 2, biarlah perempuan tidak diizinkan memerintah laki-laki. Jangan caplok ayat begitu. Jadi ini pengajaran Paulus saat itu, dan di generasi kita saat ini begitu banyak perempuan yang diberi Tuhan urapan menjadi pemimpin yang luar biasa, memimpin komunitas-komunitas tertentu. Saya belajar di Kingdom Community Center, dan pemimpin kami yang dipercayakan Tuhan untuk mendapat urapan jadi founder dari Kingdom Community Center untuk kelas pemuridan adalah seorang wanita yang luar biasa. Dan di dalam komunitas ini ada banyak sekali bapak-bapak pemimpin-pemimpin, ada jenderal, ada master, ada S3, ada banyak sekali, dan beliau yang dipercaya menjadi pemimpin di sana. Dan itu yang ada hari ini karena beliau adalah teladan. Beliau adalah teladan bagi kami menghidupi firman, memberikan keteladanan di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai pelaku firman. Ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya Paulus berkata, ya bukan Adam kan yang tergoda, yang perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya kalau kita mau lihat dari akarnya, yang dikasih tahu Tuhan untuk jangan makan buah yang ada di tengah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu kan Adam. Nah, Adam itu pastinya yang kalau sudah dikasih kepercayaan oleh Tuhan, dia yang harus mengajarkan, memberikan pengertian kepada Hawa supaya Hawa tidak pergi mengambil buah itu. Tetapi kenyataan yang ada sudah seperti ini, tidak saling mempersalahkan, karena kalau di Kejadian kita sudah baca juga bagaimana waktu Adam dan Hawa sudah sadar bahwa mereka telanjang, mereka membuat pakaian dari kulit binatang, dari daun-daun, bikin cawat. Tuhan datang mencari mereka. Adam, Adam, di mana engkau? Dan dia bilang, aku di sini Tuhan, aku malu karena aku telanjang.
Di sana dia mengakui, terus dikasih tahu, kenapa kamu tahu, telanjang, mereka mengakui bahwa sudah makan buah yang dilarang. Tapi sesudahnya saling mempersalahkan. Adam persalahkan Hawa, Hawa persalahkan ular. Dan seperti ini kan yang terjadi selanjutnya dalam kehidupan manusia. Kalau ada kesalahan yang terjadi, kita nggak ngaku, iya benar saya yang salah. Yang seringnya terjadi adalah suamiku yang salah. Kenapa ada situasi perceraian, suamiku yang salah. Kenapa ada situasi di gereja, Pak Pendetanya yang salah. Selalu nunjuk orang lain. Itu ada akar dari pohon yang dulu diambil oleh akar dari pohon pengetahuan yang baik dan buruk yang sudah diambil oleh Hawa dan Adam untuk dimakan buahnya. Jadi saling mempersalahkan. Nah, tapi saat kita terima Yesus, manusia lama kita itu dikuburkan bersama-sama, dikubur di dalam baptisan, sehingga yang dulunya itu saling mempersalahkan, saat kita terima Yesus, roh kita diperbaharui. Kita mau untuk diperbaharui, kita akan berani untuk berkata, benar, saya yang salah, saya minta maaf. Daripada nunjuk orang lain, lempar batu, sembunyi tangan. Itu adalah pribadi yang diubahkan, dan dimulai dengan kita dengar firman. Firman sanggup mengubahkan kita, karena firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup untuk memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup untuk memisahkan, membedakan pikiran dan pertimbangan kita. Nah, di depan Tuhan itu semua telanjang, tidak ada satu pun yang tersembunyi, yang kepada Dia kita akan memberikan pertanggungan jawab. So, kita bisa lempar batu, sembunyi tangan, kita bisa nunjuk-nunjuk yang lain, bukan salahku, salah dia. Tuhan tahu segala sesuatunya, enggak ada yang tersembunyi. Sekalipun kita tutup mulut, sekalipun kita bicara bukan saya, Tuhan tahu kebenaran yang sesungguhnya, dan pasti kita tahu. Kalau kita mencuri, kita pasti tahu. Sekalipun kita bohong untuk bilang, saya tidak mencuri. Tuhan tahu, dan kita tahu, dan iblis tahu. Apakah kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang diubahkan, pribadi yang jujur? Mari kita mau ditolong oleh firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan dan baca bersama-sama melalui surat Paulus kepada anak rohaninya yang sah di dalam iman. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.